Bab 70. Di pengadilan, ekspresi Iqbal tampak dingin bagaikan es. Di sisi lain, Radit menyunggingkan senyumannya. Meskipun kedua orang itu tidak berbicara, suasana mencekam di antara mereka memenuhi seisi ruangan. Posisi pejabat kecil biasanya diwariskan secara turun-temurun, jadi mereka sudah sering melihat para pejabat tinggi berselisih. Mereka akan memihak pada tuan yang lebih kuat dan tidak akan menjadi kambing hitam bagi yang kalah. Dilihat dari kasus ini, Radit telah membuat jebakan sebelumnya untuk menekan Tuan Bupati. Tanpa Kak Wira, gugatan ini akan susah dimenangkan. Danur berlutut dengan gemetaran. Dia baru sadar bahwa ternyata dia telah meremehkan gugatan ini. Iqbal menunduk sambil merenung dalam hati. Sampai sekarang ini, Surya masih belum menemukan saksi. Tampaknya aku akan ditekan oleh Radit. Kalau salah mengambil langkah, selanjutnya akan makin repot. Tiba-tiba terdengar derap langkah yang sangat heboh, seakan-akan ribuan tentara tengah bergegas menuju ke pengadilan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini sontak terperangah. Segerombolan nelayan dan pedagang sedang menyerbu ke arah pengadilan, seolah-olah hendak melakukan unjuk rasa. Tuan Bupati, kami datang untuk memberi kesaksian. Preman yang sebenarnya adalah Handoko, orang yang menjadi pendukungnya di belakang, bukan orang dari Sundarmadi yang mencari masalah. Eko mengancam kami semua. Kalau kami tidak memfitnah orang dari Dusun Darmadi, kelak dia akan membuat kehidupan kami menderita. Dia juga bilang, kalau kami berani mengkhianatinya di depan pengadilan, dia akan mengutus orang untuk membunuh semua keluarga kami. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Mereka telah merampas uang kami sangat banyak. Ratusan nelayan dan pedagang ikan berhambur masuk ke aula pengadilan. Mereka semua ingin menuntut Handoko, Eko, dan bahkan Rangga. Tidak ada satupun orang yang terlihat ketakutan. Baik, ucap Iqbal dengan gembira. Dengan begitu banyak saksi di sini, kasus pasar ikan ini sudah pasti akan menang. Radit tidak akan bisa lagi membalikan situasi. Namun, Iqbal merasa heran. Mengapa semua orang ini tiba-tiba menjadi begitu berani untuk mengajukan tuntutan? Dengan kemampuan Surya, paling-paling dia hanya bisa membujuk beberapa orang datang untuk membantu kasus ini menjadi seri. Namun, situasi saat ini sangat jauh dari ekspektasinya. kenapa bisa begini? Wajah Radit tampak pucat. Dia menatap Rangga dengan mata yang tajam seperti hendak menerekamnya. Dengan begitu banyak pedagang dan nelayan yang marah, jika situasinya semakin memburuk, bisa jadi akan terjadi pemberontakan. Pada saat itu, baik pejabat kabupaten maupun pemimpin desa tidak akan bisa melarikan diri. Semuanya akan dituduh melakukan kelalaian dan kejahatan besar. Sebenarnya, bagaimana para pecundang ini bekerja? Dahi Rangga bercucuran keringat dingin. Dia memelototi Eko dan ketujuh petugas polisi lainnya sambil menggertakkan gigi. Bukankah mereka bilang para pedagang dan nelayan ini tidak akan memberikan kesaksian? Kenapa sekarang malah jadi berbalik menuntut mereka? Eko menoleh dan menatap para pedagang serta nelayan itu dengan marah. Tatapannya tampak beringas dan mengancam. Dulu, hanya dengan memasang ekspresi galak, para pedagang dan nelayan itu akan langsung ketakutan. Kini, mereka malah sama sekali tidak takut dan justru berbalik menatapnya. Bahkan, mereka memaki-maki Eko sambil menunjuknya. Eko, kamu itu cuma pejabat kecil. Atas dasar apa kamu mengambil begitu banyak pajak dari kami? Kembalikan uang kami. Kalau tidak, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Ada Tuan Bupati yang melindungi kami. Kami tidak akan takut lagi kepadamu. Eko tertegun dimarahi seperti itu oleh para nelayan. Pagi ini, para pedagang dan nelayan ini masih begitu penurut terhadapnya. Kenapa baru setengah hari berlalu saja, mereka tiba-tiba berubah menjadi seganas ini? Handoko langsung pingsan. Bagaimanapun akhirnya, nasib Handoko tidak akan selamat. Prak! Bupati memukul kayu di mejanya, memerintahkan semua orang untuk diam. Iqbal mengambil sebuah kayu hitam, lalu berkata, Eko, apa kamu masih punya pembelaan? Eko berlutut sambil memohon ampun. Tuan Bupati, ampuni aku. Semua ini adalah perintah Tuan Rangga. Aku benar-benar tidak berniat memfitnah orang-orang Dusun Darmadi. Kayu hitam itu adalah pertanda bahwa
Jika tidak punya pembelaan lagi, maka Eko akan langsung dipukul hingga mati. Rangga, Iqbal kembali melemparkan sebuah kayu hitam dengan ekspresi datar. Rangga menatap Radit dengan tatapan ngeri. Tuan Radit. Tatapan ini mengisyaratkan pada Radit bahwa jika dia tidak membela Rangga, Rangga juga akan dipukul hingga sekarat. Sebagai petugas polisi, kamu malah berani melanggar hukum. Hukuman ini pantas untukmu. Tatapan Radit menjadi suram. Dia memelotot pada Rangga, lalu berbalik dan pergi dari tempat itu. Kini, semua petugas pengadilan langsung paham. Dengan banyaknya nelayan dan pedagang yang datang mengajukan tuntutan, siapapun yang berani ikut campur pasti akan terseret dalam masalah. Tuan Bupati ini sangat luar biasa. Baru menjabat tidak lama, dia telah menghabiskan 2 pejabat tinggi dan 1 bawahannya. Tuhan, ampunilah aku. Aku hanya hilaf untuk sesaat. Melihat pendukungnya tidak lagi membelanya, Rangga berlutut di lantai dengan putus asa. Iqbal melemparkan sebuah kayu hitam dan berkata, Mana mungkin aku mengampunimu. Sebagai seorang polisi, kamu malah melanggar hukum dan memfitnah rakyatmu sendiri. Kamu akan dihukum 80 kali pukulan. Harta benda disita dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 10 tahun. Eko, meskipun kamu melanggar hukum, karena melihat kamu bersedia mengaku bersalah, kamu akan dihukum pukul sebanyak 20 kali. Selain itu, kamu juga didenda sebesar 300.000 gabak dan dikirim ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk kerja paksa selama 5 tahun. Handoko, kamu melakukan kejahatan besar, akan ditahan di penjara kabupaten dan akan dihukum mati setelah musim gugur tahun depan. Dodi dan Sony dari Dusun Darmadi dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Para pedagang dan nelayan pasar ikan, ingatlah, selain pajak resmi, siapapun yang berani mengutip pungli, segera datang ke pengadilan dan ajukan keluhan. Saya akan memihak kalian. Prok, 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 prok. Semuanya bertepuk tangan. Petugas pengadilan memegang tongkat dan memukul bokong Rangga dan Eko dengan keras. Tuan Bupati yang adil, terima kasih Anda telah menegakkan keadilan bagi rakyat kecil seperti kami. Kami akan bersujud kepada Anda. Para nelayan dan pedagang ikan lainnya bersujud sambil berlinang air mata. Penderitaan dan kekesalan selama beberapa tahun ini akhirnya terlampiaskan juga. Mengabdi pada negara, berdiri teguh demi rakyat, mewarisi ilmu para pendahulu, menciptakan kedamaian abadi bagi generasi mendatang.